walaupun sekolahnya di Semarang. Dan tempat ini menjadi saksi. Saat itu jam 5 pagi, lokasi UDD masih di sini ya Mbak, di markas ini. Sampai saya stay di sini, menunggu sampai dapat 1 kantong darah api itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat PMI semua. Jumpa lagi dengan saya Vindra di acara Bisik Bincang Asik. Tentunya di channel YouTube kesayangan kita PMI Kota Semarang yang keren punya. Semoga Sobat PMI semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa terus bersama-sama melakukan kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat bagi sesama. Jangan lupa follow, like, comment, and subscribe semua media sosial PMI Kota Semarang, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan juga YouTube PMI Kota Semarang. Sebab apalah artinya kami tanpa Sobat PMI semua. Asik. Nah, Sobat PMI, hari ini kita akan membahas pentingnya membangun atau merintis komunitas pendonor darah yang kuat dan bagaimana kita dapat mendorong lebih banyak orang untuk menjadi pendonor darah yang rutin, sukarela, dan lestari. Bersama kita telah hadir tamu spesial yang telah terlibat aktif dalam mempromosikan donor dan membangun komunitas donor darah. Tentunya di Semarang ada banyak sekali komunitas. Hari ini kami mengundang salah satunya dari komunitas Sedulur Plasma. Nah, selamat pagi Mas Purwoko. Selamat pagi Mbak Vindra. Apa kabar nih? Luar biasa. Luar biasa ya. Sehat ya Mas ya? Puji Tuhan, sehat sekali. Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Selalu semangat. Iya. Nah, Mas Purwoko mungkin bisa diceritakan dulu nih. Sebelumnya Mas Purwoko kan merupakan salah satu pendiri atau pendiri dari komunitas Sedulur Plasma ini ya. Ya. Tentunya Mas Purwoko juga pendonor darah kan? Pasti. Pasti. Nah, pertama kali donor dulu itu tahun berapa sih kira-kira? Wah, ini ingat nggak nih? Ini flashback ya Mbak flashback. Vindra ya. Oke, kita... Saya sapa dulu ya untuk sedulur-sedulur semuanya. Semangat pagi sedulur-sedulur semuanya. Salam kenal. Purwoko ya dari Sedulur Plasma. Terima kasih Mbak Vindra untuk kesempatan yang luar biasa ini. Boleh ngobrol asik ya, asik, kita sharing. Iya. Tadi Mbak Vindra tanya, Mas Pur pertama kali donor kapan? Kita flashback, saya flashback berarti sekitar 21 tahun yang lalu Mbak. 21? Ya. Saya masih kecil berarti? Wah, masih imut-imut banget ya, masih segini. 2003 Mbak? Kurang lebih 2003? Ya, itu kali pertama saya masih ingat sekali donor darah itu di sekolah. Di sekolah. Ya, gimana lagi ya? Ketua OSIS masa orang donor. Nah, gitu ya. Asik, ketua OSIS nih berarti. Jadi waktu itu puji Tuhan bisa lolos untuk kali pertama donor. Setelah itu menjadi sesuatu yang agak nagihi. Ya, jadi begitu lulus STM ya waktu itu ya, SMK. Bekerja di luar kota. Ternyata di perusahaan saya bekerja juga rutin ada agenda donor. Berlanjutlah. Nah, kurang lebihnya kayak gitu Mbak, berarti 21 tahun yang lalu. Apakah selama mendonorkan darah ketika itu, apalagi pas waktu awal-awal ya, waktu masih zaman kuliah, zaman sekolah waktu itu, ada pengalaman-pengalaman yang unik gak sih waktu itu? Pasti, karena bagaimana ya, kita belum pernah donor, tetapi bagaimana ngajak teman-teman, ayo donor. Loh, kamu aja belum donor kok main ngajak yang lainnya. Nah itu jadi kita merasa tertantang ya untuk pembuktian. Akhirnya terjadilah donor untuk yang pertama kalinya. Tapi nggak ada pengalaman buruk misalnya ada yang mungkin pusing atau mungkin mengalami reaksi pasca donasi misalnya? Wajar, kalau waktu itu seingat saya di donor yang kedua, karena itu saya ngelola waktu di sekolah, ada teman yang benar-benar mungkin belum sarapan ya. Nah, jadi benar-benar di tengah itu drop pucet, akhirnya tapi sudah mau selesai, akhirnya bisa berlanjut. Itu sih Mbak paling. Tapi tidak menyurutkan semangat untuk tetap donor darah ya untuk Mas Purwoko dan teman-teman sendiri ya? Iya, malah lebih semangat. Oke, alhamdulillah. Nah ini mungkin bisa dicontoh nih teman-teman. Jadi Mas Purwoko ini sudah mulai donor darah sejak zaman sekolah. Kebetulan beliau ketua OSIS ya Mas ya? Itu, ya. Dan bagaimana bisa menarik yang lain kalau kita sendiri tidak memulainya. Begitu ya kira-kira ya. Kemudian berarti kalau dimulai dari tahun 2003 kurang lebihnya, sekarang berarti sudah berapa kali kira-kira Mas? Nah, itu dia. Susah menghitungnya. Jadi ya puji Tuhan sudah lolos untuk yang donor 10, ini baru mau ke 25 Mbak. Oke. Karena dengan segala kesibukan di luar kota juga,
baru terhenti. Dan kemarin ada kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, jadi harus berhenti donor sekitar 2 tahun ya kemarin berdasarkan dokter seperti itu. Oke, berarti walaupun kita punya niat, walaupun kita punya semangat untuk donor, tentunya tetap menaati syarat-syarat donor yang berlaku ya Mas ya. Betul sekali. Tentunya ketika kita mau mendonorkan darah, kita harus sehat, begitu ya. Nah, itu berarti bisa menjadi motivasi kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, begitu jadi kurang lebihnya ya. Kemudian kita masuk ke komunitas sedulur plasma nih. Nah, kebetulan teman-teman mungkin bisa lihat juga di sebelah kiri Mas Purwoko ada banner tentang sedulur plasma. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mas, sebenarnya komunitas sedulur plasma ini apa sih gitu? Oke, baik, terima kasih Mbak Vindra. Jadi sebelum masuk ke sedulur plasma, saya flashback dulu kenapa saya jadi intens untuk terlibat di dalam kegiatan donor darah. 2007, waktu saya sudah bekerja di luar kota, ternyata saya mendapat kabar bahwa Bapak saat itu kondisinya ngedrop dan harus cuci darah. Ya, saat itu saya posisi di luar kota, tidak memungkinkan untuk pulang seketika. Berjalan waktu, cuci darah sudah berjalan seminggu 2 kali Mbak Vindra. Tahu sendiri ya proses cuci darah seperti apa, bagaimana. Belum sembuh ya luka ataupun bekas tusukan jarum untuk cuci darah, sampai suatu ketika di cuci darah yang ke-7, saya ingat betul, itu dari rumah sakit menginformasikan, Mas tolong dibantu, ini Bapak butuh transfusi golongan darah AB. Tahu sendiri ya Mbak, golongan darah AB, waktu itu saya masih imut-imut Mbak, ya 18 tahun, saya dari Ungaran ke Semarang masih buta walaupun sekolahnya di Semarang. Dan tempat ini menjadi saksi. Saat itu jam 5 pagi, lokasi UDD masih di sini ya Mbak, di markas ini. Sampai saya stay di sini, menunggu sampai dapat 1 kantong darah AB itu. Dari malam. Saya stay sini sampai petugas, Mas, tinggal pulang dulu aja, enggak apa-apa, nanti kabari. Puji Tuhan, pagi hari jam 5:30, saya ingat betul, ada satu bapak-bapak datang. Ternyata beliau adalah seorang TNI, mau dinas luar kota, dan menjadi kerutinan beliau sebelum luar kota, dinas luar donor. Dan puji Tuhan itu adalah golongan darahnya AB. Wah, merinding ini saya. Saya betul-betul puji Tuhan, jadi bisa terbantu di situ. Nah, dari saat itu saya punya niat, kalau saya sudah dipermudah untuk mendapatkan sesuatu yang saya butuhkan, suatu saat nanti saya harus bisa membantu lebih banyak saudara-saudara yang bisa jadi kondisinya kurang lebih sama dengan yang saya alami saat itu. Nah, masuk ke sana, di Jakarta, di luar kota, saya tetap rutin donor. Tetapi karena memang fokus di bekerja, aktivitasnya agak terbatas. Baru setelah tahun 2009-2010, saya kembali ke Semarang. Di situ mulai ada teman-teman yang mulai peduli. Saat itu WA baru mulai booming-boomingnya ya Mbak ya, awal-awal itu. Banyak share-sharean, butuh pendonor, butuh penggolongan darah ini ya, share-share lewat grup WA. Sampai kita ada satu grup komunitas FB waktu itu. Ya, salah satu komunitas grup FB itu, di sana semua informasi beredar di sana, hingga kita yang punya satu keinginan sama tergabung. Yuk, saat itu terbentuklah ada komunitas namanya RDD. Ya, RDD saat itu di bawah naungannya Mik Semar. Ini saya harus ceritakan aja, Semerah, ya nggak boleh lepas dari sana. Dari RDD Mik Semar berjalannya waktu, berjalan hingga kita bisa mengaplikasikan satu fitur baru, namanya Dondi waktu itu. Itu juga basisnya di WA. Namun masih ada campur tangan dari relawan-relawan sedulur, relawan-relawan RDD untuk melakukan follow up, piket setiap hari. Namun berjalannya waktu karena memang kesibukan masing-masing, ternyata masing-masing punya kepentingan dan kesibukan masing-masing. Jadi tidak bisa 24 jam. Puncak itu di tahun 2021. COVID berarti ya? Betul sekali. Masih ingat ya Mbak Vindra ya, bagaimana gedung UDD sebelah itu isinya banyak sekali orang yang berpacu dengan waktu untuk bisa mendapatkan 1 kantong plasma untuk kesembuhan
kerabatnya, keluarganya, entah itu suami, bapak, ibu, ataupun siapapun kerabat keluarga mereka. Di situ saya masih bagian dari relawan donor darah itu. Kami inisiatif, kita tidak bisa hanya diam seperti ini saja, tidak bisa. Karena kita sudah punya pengalaman, kita juga sudah punya relasi, dan kita punya niat yang sama untuk bantu. Ayo kita lakukan sesuatu. Namun karena lagi-lagi Mbak, antara ketersediaan penyintas yang mau dengan kebutuhan plasma tidak sebanding. Akibatnya teman-teman juga merasa kesulitan. Tapi dengan inisiatif dari beberapa teman lintas komunitas, yuk kita lakukan sesuatu. Puji Tuhan kami dapat support juga dari keuskupan saat itu, lalu dari beberapa pengurus masjid, beberapa komunitas juga. Kita bahkan bisa melaksanakan kegiatan sampling plasma jemput bola. Sekilas itu Mbak, jadi 18 Juli 2021 kami secara ofisial hadir sedulur plasma. 18 Juli 2021. Perjalanan yang cukup panjang untuk sebuah niat mulia begitu ya Mas ya, luar biasa. Kemudian apakah untuk kegiatan ini ada pendanaan khusus atau mungkin mungkin ada yang support atau bagaimana gitu Mas? Baik, terima kasih Mbak Findra. Jadi karena ini niat semuanya berawal dari beberapa orang yang tergerak, kami berusaha untuk berdikari. Wah, luar biasa. Jadi berdiri dari kaki sendiri dan puji Tuhan juga banyak sedulur-sedulur yang berkenan untuk membantu baik secara fisik maupun finansial, termasuk beliau ini yang ada di sini, supportnya luar biasa sekali ya. Luar biasa. Lalu juga tidak kalah dari itu, tidak hanya berupa material, yang kami butuhkan adalah support secara moral dan juga kehadiran di setiap aktivitas ataupun inisiatif kegiatan yang kami laksanakan. Seperti itu Mbak Findra. Alhamdulillah luar biasa. Mungkin kalau kita tidak mempunyai mungkin dana berlebih, paling tidak dengan kita mempunyai niat mulia, pasti akan ada jalannya untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan begitu ya Mas ya. Benar banget Mbak. Itu terbukti Mbak Findra. Kami sudah berulang kali melaksanakan kegiatan donor darah lintas komunitas. Waktu itu masih ingat, waktu Hari Pahlawan. Kami sengaja sounding karena kebetulan kami punya tagline kolaboratif, jadinya terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun, dari instansi manapun, bahkan dari perseorangan. Kami hanya menginformasikan kami mau ada agenda donor darah rutin, targetnya berapa, sekian ratus orang. Puji Tuhan, Mas besok saya titip ini, Mas besok saya kirim ini, tanpa ada komando, itu berdatangan dan langsung ke UDD. Saya sampai merinding sendiri. Luar biasa sekali. Makanya itu tadi ya Mbak ya, ketika kita punya niat baik, mestakung, semesta mendukung. Betul, iya. Nah, patut dicontoh nih teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan menunda-nunda. Ketika kita mempunyai niat baik, sekecil apapun, pasti semesta akan mendukung. Begitu. Kemudian Mas, sejauh ini bagaimana sih atau apa yang sudah dilakukan untuk menarik atau mengajak orang lain untuk juga mendonorkan darah? Nah, ini Mbak, ini masih jadi PR besar untuk kita semuanya. Saya yakin dari teman-teman PMI juga merasakan hal yang sama. Bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pemahaman baru setelah sedulur-sedulur itu paham, mereka tahu, mereka mau, dan mereka akan putuskan untuk donor darah. Selama ini yang kami lakukan simpel sih Mbak, getok tular Mbak. Getok tular, oke. Getok tular, dan yang pasti dengan adanya media sosial saat ini, kita coba maksimalkan. Kami maksimalkan untuk di Instagram, lalu di Facebook, dan tidak lupa YouTube Mbak. Karena memang media itu yang saat ini kami pikir bisa menjangkau lebih banyak lagi sedulur-sedulur untuk berdonor darah. Kurang lebih seperti itu Mbak Findra. Oke, kemudian kira-kira saat ini sudah berapa banyak nih Mas anggotanya? Nah, menarik. Jadi kembali lagi, karena kita base-nya itu adalah WA Mbak. Kami punya 5 grup WA official. Yang pertama adalah kami sebut support sedulur plasma. Support sedulur plasma. Di situ isinya adalah para ketua-ketua komunitas, klub,
ataupun relawan yang ada di Kota Semarang. Di situ ada sekitar 100. Lalu di bawahnya kami punya grup WA per golongan darah, Mbak Findra. Oke. Di per golongan darah itu rata-rata isinya sekitar 80 sampai 100 relawan, di mana relawan di situ adalah relawan yang sudah merespon ketika mendapatkan pemberitahuan dari Tetuko. Wah. Nah, ini saya sepil dulu ya. Jadi kurang lebihnya 100 ditambah ya kurang lebih ada sekitar 400-an, Mbak. Wow. 400 dalam waktu 2 tahun berjalan. Ya. 2 tahun lebih ya. Tahun ketiga ini. Tahun ketiga, ya. betul. Wah, luar biasa. Nah, apa aja sih yang sebenarnya sudah dilakukan dari sedulur plasma untuk mengajak mereka tergabung menjadi anggota di komunitas sedulur plasma ini sendiri? Apakah ada iming-iming misalnya, atau mungkin mereka secara sukarela tergerak hatinya untuk aku gabung dong gitu? Ya, iming-imingnya adalah celengan swargo. Oh yes, mantap ini. Saya mau juga kalau Cuma yang itu saja, dan itu tadi yang saya sampaikan di awal adalah getok tular, Mbak Findra. Karena begitu salah satu sudah tergabung di situ, mereka akan tahu, oh ini bagus, Mas, ini ada teman saya rutin donor, tolong dibantu. Nah, beliau secara administratif kami memang ada proses untuk registrasi, karena bagaimanapun juga untuk bisa berkembang kita harus punya data, database itu kami lakukan. Jadi ada prosesnya. Yang kedua adalah melalui itu tadi. Jadi kami punya namanya Tetuko, Mbak. Nanti secara detail akan kami jelaskan. Prinsipnya adalah Tetuko itu akan menginformasikan ke relawan pendonor, lalu data relawan pendonor akan masuk ke kami, kami follow up. Nah, baru mereka yang confirm, oke, saya masukkan ke grup bersedia, masuklah ke sana. Jadi bisa dibilang semua anggota yang ada di grup WA itu, mereka adalah yang sudah melaksanakan DDP, donor darah pengganti. Oke, berarti walaupun menjadi DDP, nantinya harapannya mereka akan menjadi donor darah sukarela juga pastinya ya, gitu ya Mas ya. Kemudian kegiatannya apa aja Mas di sedulur plasma ini sendiri? Kayaknya banyak nih Mas. Asik ya Mbak ya. Asik ini kayaknya. Yang pertama adalah kumpul makan. Karena dengan kita kumpul kita bisa berdiskusi, ada ide-ide. Tapi kalau hanya kumpul saja kurang afdol, apapun lah. Bawa gorengan, bawa pisang, bawa apa, kita usahakan untuk bisa kumpul setidaknya sebulan sekali. Kapan? Pas pelaksanaan MU, Mbak. Jadi puji Tuhan selama 2 tahun terakhir ini, tiap tahun kami mendapatkan alokasi, terima kasih untuk teman-teman UDD PMI Kota Semarang juga atas supportnya. Setiap bulan kami mendapatkan setidaknya 1 jadwal MU. Jadi disitulah kami bisa kumpul, yuk yang ada waktu. Karena memang balik lagi, ini panggilan hati, tidak bisa dipaksakan. Kalau ada kegiatan, aku belum bisa, enggak masalah. Yang penting kita nanti ada update-nya seperti apa. Satu itu. Yang kedua, MU secara rutin. Puji Tuhan kita sudah berkolaborasi setidaknya dengan 10 komunitas yang sudah mengadakan donor darah dengan bantuan Tetuko. Yang saat ini rutin di tahun 2024 ini ada 3 lokasi, Mbak. Semuanya di area Meteseh Tembalang. Tapi pindah-pindah. Ya, betul. Ya, jadi rutin selama setahun itu dengan interval 3 bulanannya, full 1 tahun kita nggak akan putus untuk adanya MU. Terus yang ketiga adalah ya seperti ini, kami melakukan sosialisasi, beberapa perguruan tinggi, kampus juga mengharapkan kami hadir karena mereka juga menyadari bahwa artinya mereka juga sadar donor darah itu penting. Jadi para siswanya, mahasiswanya itu diinformasikan tentang donor darah. Seperti itu Mbak Findra. Wah kayaknya menarik banget nih tentang sedulur plasma. Nah, mungkin kita udah mendengar beberapa kali nih tadi kata Tetuko, Tetuko. Nah, apa sih sebenarnya Tetuko itu? Mungkin Sobat PMI juga pengen tahu nih, apa sih sebenarnya gitu. Nah ini Mbak Findra ya. Jadi Tetuko ya, kalau yang tahu adalah nama kecil dari Raden Gatot Kaca. Ya, tetapi kami punya kepanjangannya. Tetuko adalah Tetulung Konco. Tetulung Konco. Ya, asisten virtual dari sedulur plasma yang siap membantu untuk 1,
membantu mencari pendonor darah. Mencari informasi tentang syarat donor, tidak kalah penting adalah mencari informasi ambulan. Lalu tidak kalah penting juga di situ akan membantu untuk mengingatkan kapan donor kembali. Dan terakhir membantu sedulur-sedulur yang mau tergabung dengan sedulur plasma, semuanya bisa lewat Petuko. Gratis 24 jam. Berarti hanya tinggal mengakses nomor tersebut ya. Ada banyak informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat Sobat PMI tentunya. Begitu, Mas? Sekali, ya. Wow, luar biasa. Nanti nomornya dimunculkan ya, Mbak ya? Siap, nanti akan kita munculkan di akhir acara. Nah, mungkin begitu Sobat PMI, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita siang hari ini bahwa mendirikan komunitas donor itu sebenarnya tidak mudah ya Mas ya. Tergantung bagaimana niat kita untuk terus berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan. Nantinya tentunya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mulia akan mendapat kemudahan dan diridhoi oleh Tuhan tentunya. Begitu ya Mas ya. Nah Sobat PMI, mungkin sekian obrolan asik atau bincang asik kita pada siang hari ini atau pagi hari ini. Jumpa lagi kita di episode mendatang tentunya dengan narasumber yang asik punya. Sampai jumpa, saya Vindra dan juga Mas Purwoko. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.